Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Satya Rusam Al-Fatoni dari kelas 6A SD Pupu Gujang Cikampek. Hari ini saya akan menerangkan tentang materi pelajaran IPA dengan tema tumbuhan. Kita mulai. Perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin atau disebut dengan istilah penyerbukan. Bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Macam-macam penyerbukan. Pertama, penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang sama. Terdapat pada bunga mangga. Selanjutnya, penyerbukan tetangga atau ditonogami, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang masih satu tumbuhan. Terdapat pada pohon mangga harum manis. Selanjutnya, yaitu penyerbukan silang atau alogami, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Terdapat pada harum manis A dan harum manis B dengan varietas yang sama. Selanjutnya, penyerbukan basal atau hybridogami, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietas. Terdapat pada pohon harum manis dan pohon cemana lagi dengan varietas yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah contoh spora, yaitu spora adalah tumbuhan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan, mirip seperti biji. Contohnya lumut dan tumbuhan paku. Selanjutnya, tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya pisang dan bambu. Selanjutnya adalah akar tinggal, yaitu akar tinggal atau rizom merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Dengan cirinya adalah bentuknya seperti akar. Pada setiap buku terdapat sisi-sisi yang berasal dari daun. Contohnya adalah akar tinggal pada lengkuas, jahe, dan kunyit. Selanjutnya ada juga umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang mengembung dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya umbi batang pada kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Dan selanjutnya ada juga umbi lapis. Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan daun yang mengelilingi batang. Contohnya umbi lapis pada bawang putih dan bawang merah. Selanjutnya adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya yaitu singkong dan wortel. Selanjutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Contohnya tunas adventif cocor bebek. Selanjutnya ada geragi, yaitu geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contohnya stroberi dan rumput teki. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif buatan dengan contoh cangkok, yaitu cangkok adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah humus dan dilapisi oleh plastik lalu diikat. Terdapat kelebihan dan kerugiannya. Kelebihannya adalah berbuah lebih cepat, memiliki sifat yang sama. Dan kerugiannya adalah akar tanaman kurang kuat dan umur tanaman lebih pendek. Selanjutnya adalah stek, yaitu stek merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tumbuhan. Selanjutnya memiliki mata tunas. Contohnya
singkong, mawar, dan soka. Selanjutnya terdapat juga sambung, yaitu cara menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman. Yang di atas diambil dari tanaman yang buahnya manis, yang di bawah diambil dari batang yang kuat. Contohnya adalah mangga dan rambutan. Dan ada juga okulasi, yaitu okulasi atau tempel adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Contohnya adalah mangga, rambutan, dan nangka. Dan yang terakhir adalah runduk, yaitu runduk merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merundukan, memberikan dan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Contohnya adalah stroberi, arbei, dan apel. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.